Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi, anak-anakku semua kelas 7. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Doa selesai, anak-anakku. Anak-anakku kelas 7. Alhamdulillah kita dapat bertemu ya di tatap online ini. Kita lanjut bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Bapak ingin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga alhamdulillah semua baik-baik ya. Alhamdulillah, ini pertemuan yang selanjutnya karena melanjutkan yang bab kedua, karena kemarin semua sudah melaksanakan penilaian ulangan harian bab yang pertama. Sekarang kita lanjut bab yang kedua. Bab yang kedua yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Nanti kita akan mempelajari bab jujur, bab amanah dan istiqomah ya. Tujuan kita belajar tentang kejujuran, amanah dan istiqomah. Ya. Semoga kalian dapat berperilaku jujur sebagaimana kita menerapkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Ya, kemudian kita dapat memperlakukan amanah sebagai implementasi dari Al-Quran surah Al-Anfal. Kemudian kita dapat memperlakukan istiqomah sebagai implementasi dari Quran surah Al-Ahqaf. Jadi semoga anak-anak dapat menerapkan perilaku jujur, amanah dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Anak-anakku,
Apa jujur itu? Bahwa jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi jujur itu setiap apa yang kita katakan ya itu sesuai dengan perbuatan yang sebenarnya anak-anak. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya. Dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi kalau kita memang mengucapkan A, ya A. Dan perbuatan kita tetap A. Nah, itulah jujur. Nah, kejujuran itu sama dengan hati nurani anak-anak. Kalau kalian jujur, hati nurani kalian pasti insya Allah baik. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta. Ya kan? Kalau anak-anak berbohong kepada orang tua, berarti kan berdusta kepada orang tua. Pak minta uang buat membayar sekolah hari ini. SPP-nya malah tidak dibayarkan. Padahal dibuat seenaknya sendiri, dibuat foya-foya, entah dibuat jajan atau dibuat kemana. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu disebut dengan bohong. Jadi tadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, maka disebut dengan dusta. Ya kan? Itu di hati nurani, ya disebut dengan dusta. Tapi kalau apa yang kita katakan tidak sesuai dengan kenyataan, itu disebut dengan bohong. Anak-anakku kelas 7, mengapa kita harus jujur? Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surah yang kedua ayat 42 berbunyi, nah ini Allah berfirman ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Ini di dalam Quran surah Al-Baqarah sudah Allah berfirman bahwa kita tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Dengan yang benar, dengan yang salah tidak boleh dicampur adukan. Karena apa anak-anak? Tidak boleh. Yang benar yang benar, yang salah yang salah. Kalau kalian berkata salah tapi bilang benar, itu tidak boleh. Jadi hak ya hak dan batil ya harus batil. Hak yang benar dan yang salah salah. Jadi kenapa anak-anak? Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang mencampur adukan dengan hak yang batil. Maka Allah juga berfirman ini, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Ya kan? Itu namanya berbohong atau berdusta. Tidak boleh kita menyembunyikan yang hak. Ya. Tidak boleh.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kejujuran itu menunjukkan jalan kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Seseorang dapat dinilai jujur bila ia benar-benar mengimplementasikan nilai kejujuran. Jadi apa? Mengimplementasikan itu menerapkan nilai kejujuran tersebut. Sebaliknya, kebohongan itu menunjukkan jalan kesesatan dan kesesatan itu mengantarkan kita ke neraka. Karena seseorang yang seringkali berbohong hingga ia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Nabi Muhammad SAW ini bersabda bahwa sesungguhnya kejujuran itu merupakan jalan yang baik anak-anak. Dapat kita diantar ke surga kalau kita melakukan kejujuran. Karena kejujuran itu merupakan kebaikan yang mengantarkan kita jalan ke surga. Namun seorang dapat dinilai jujur itu bila ia benar-benar anak-anak menerapkan nilai kejujuran tersebut. Tetapi sebaliknya kebohongan itu menunjukkan jalan kesesatan, dapat mengantarkan ke neraka. Maka seorang yang seringkali berbohong hingga ia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Naudzubillah min dzalik. Ya. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur anak-anak. Ya. Hikmahnya satu, anak, mendapat kepercayaan dari orang lain. Kalau kita jujur terus, insya Allah kita akan dipercaya oleh orang lain. Dua, mendapat teman banyak, insya Allah kalau kita baik sama teman, jujur, akan mendapat banyak teman. Kemudian mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Insya Allah ya anak-anak. Yang kedua, kita belajar tentang amanah. Kalau tadi jujur ya anak-anak, kita sekarang ke amanah. Amanah artinya percaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Ya. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan lain-lain. Kalau ini amanah yang apa? Yang wajib. Allah memberikan amanah kepada kita, yaitu berbuat untuk apa? Untuk ibadah. Jadi amanah artinya dapat dipercaya. Di dalam amanah ada 3 poin anak-anak. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Mu. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ini Allah berfirman, jadi kita tidak boleh mengkhianati, ya, tidak boleh mengkhianati amanah dari Allah dan Rasul.
Kalau kita mengetahui ya kita jalankan. Kalau kita mengetahui apa ilmu kita, ya kita terapkan. Itu adalah titipkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah terhadap sesama. Amanah terhadap sesama manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan seadil-adilnya. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya kan? Ini merupakan bukti bahwa amanah kepada manusia terhadap manusia itu apa? Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita agar kita menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Misal kita zakat sebagai panitia zakat, ya kita sampaikan kepada orang-orang yang berhak, orang miskin, yatim, ya. Apabila kita menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, memberikan hak yang adil, ya. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kita. Ya. Karena Allah Maha mendengar. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan dijanji. Nah, ini adalah kita harus memelihara amanah pada diri kita sendiri, anak-anak. Insya Allah kita akan hidup sejahtera dan bahagia karena Allah selalu menjaga kita. Amin Allahumma amin. Hikmah perilaku amanah anak-anak. Insya Allah kita tetap dipercaya dengan orang lain seperti kita berbuat jujur, mendapat simpati dari semua pihak. Ya, insya Allah kita kalau berbuat amanah kita dapat bersimpati, disimpatikan oleh orang-orang. Yang ketiga, hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anakku kelas 7, alhamdulillah. Kita dapat bertemu di sesi ini. Ya, belajar di pertemuan pertama bab 2. Semoga bermanfaat anak-anak. Ya. Kita kembali lagi nanti ke istiqomah pertemuan yang kedua. Terima kasih sudah mendengarkan Pak Pangat, semoga bermanfaat. Kita berdoa membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.